Namaku Rangga. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita mistis tentang Kalimantan, tentang hutan tua yang bernafas, tentang sungai yang bisa menelan nama. Apalagi tentang kuyang, sampai aku mengalaminya sendiri. Semua bermula ketika aku menerima tawaran pekerjaan proyek survei lahan di pedalaman Kalimantan Barat. Bersamaku ada satu orang lagi, seorang perempuan bernama Nadira, ahli pemetaan yang pendiam. Tapi sorot matanya selalu membuatku merasa ada yang tak biasa. Perjalanan hari pertama berjalan normal. Kami menyeberangi sungai dengan perahu kayu, lalu berjalan kaki memasuki hutan lebat. Namun menjelang maghrib, GPS kami tiba-tiba mati dan kabut turun begitu cepat. Rangga, kamu dengar itu? Bisik Nadira. Dari balik pepohonan, terdengar suara seperti pasar malam. Riuh, ramai, seperti ada kehidupan di tengah hutan. Kami mengikuti suara itu, dan kami menemukannya. Kota di tengah hutan. Di hadapan kami berdiri sebuah kota kecil. Lampu-lampu minyak menyala, rumah-rumah panggung berjajar rapi. Orang-orang berpakaian tradisional tersenyum ramah. "Selamat datang," kata seorang pria tua. "Kalian pasti lelah." Entah kenapa kami tidak merasa takut. Seolah-olah semua itu normal. Kami diberi kamar untuk beristirahat. Malam itu, kami dihidangkan makanan. Daging panggang yang harum. Kuahnya kental. Aromanya aneh tapi menggoda. "Apa ini, Pak?" "Tan, yaku, daging hutan," jawabnya singkat. Aku dan Nadira makan dengan lahap. Rasanya manis dan sedikit pahit di akhir. Tapi anehnya, semakin dimakan, semakin membuat tubuh terasa ringan, hangat, seperti dipeluk sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Nadira terlihat berbeda. Wajahnya pucat, tapi cantiknya seperti bersinar dalam cahaya lampu minyak. "Aku takut," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ingin meninggalkannya. Malam pertama, terbangun oleh suara sekitar pukul 2 dini hari. Aku terbangun. Suara dengungan, seperti sesuatu melayang di luar jendela. Aku membuka mata perlahan dan melihat bayangan kepala dengan rambut panjang terurai melayang di udara. Di bawahnya, organ-organ yang menggantung. Aku tercekat. "Itu kuyang." Makhluk itu melayang perlahan, mengitari rumah panggung. Beberapa warga keluar rumah, menengadah, tersenyum, seperti menyambutnya. Aku ingin membangunkan Nadira, tapi saat menoleh, dia tidak ada di sampingku. Pintu kamar terbuka. Nadira yang berbeda aku menemukannya di luar rumah, berdiri memandangi kuyang yang melayang. "Apa yang kamu lakukan?" bisikku panik. Nadira menoleh pelan. Matanya merah. "Aku ingat sekarang," katanya lirih. "Aku pernah kesini. Waktu kecil." Tubuhku merinding. Ia menjelaskan bahwa dulu, saat kecil, ia hampir meninggal karena penyakit aneh. Ibunya membawanya ke seorang dukun hutan. Sejak saat itu, ia sering bermimpi tentang kota ini. "Kota ini bukan untuk orang hidup, Rangga," katanya. Aku baru sadar, kami tidak melihat satu pun anak kecil di kota itu. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara serangga. Hutan di luar kota sunyi total. Hari kedua, kebenaran terkuak pagi hari. Kami kembali disuguhi makanan. Daging lagi. Namun kali ini, aku tidak menyentuhnya. Seorang wanita tua mendekat padaku dan berbisik, "Kalian sudah memakannya semalam. Sekarang, kalian bagian dari kami." Aku merasa mual. "Apa maksudnya?" Ia tersenyum lebar. Daging kuyang yang gagal kembali ke tubuhnya. Dunia seakan runtuh. Daging yang kami makan bukan daging hutan. Itu daging makhluk terkutuk. Dan siapapun yang memakannya akan ditandai. Aku menoleh ke arah Nadira. Ia memegang perutnya. Wajahnya kesakitan. Dari belakangnya, bayangan kuyang semalam melayang perlahan mendekat. Romantis di antara teror di tengah kepanikan, aku memeluk Nadira. "Aku gak akan ninggalin kamu." Ia tersenyum lemah. "Kalau aku berubah, jangan biarkan aku jadi seperti mereka."
Aku teringat cerita lama. Kuyang bisa dipaksa turun dengan benda tajam dan doa. Aku mengambil parang survei dari tas. Ketika kuyang itu mendekat, aku nekat mengayunkannya ke udara. Jeritan melengking memekakan telinga. Kabut tebal menyelimuti kota. Rumah-rumah mulai membusuk di depan mata. Warga-warga berubah menjadi bayangan hitam. Aku menggenggam tangan Nadira dan berlari tanpa arah. Kembali atau tidak, kami terjatuh di tepi sungai. Kabut hilang, tidak ada kota, tidak ada rumah, hanya hutan lebat. Jam di tanganku menunjukkan 2 hari telah berlalu. Tim pencari menemukan kami sore itu. Mereka bilang kami hilang selama 48 jam. Namun, ada yang berbeda. Sejak kejadian itu, Nadira sering terbangun tengah malam. Kadang aku melihatnya berdiri di dekat jendela, menatap bulan. Dan tadi malam, aku melihat bayangan rambut panjang terurai di belakangnya. Melambai, seolah menunggu. Dan yang lebih mengerikan, kadang aku mencium aroma daging panggang yang manis pahit. Padahal kami tidak sedang memasak apapun.